Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kembali IPAS ya untuk kelas 5. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Oke, silahkan dicek. Nah, sekarang kita akan bahas tentang magnet. Kita lanjutkan diskusi sebelumnya. Sekarang kita akan mengenal karakteristik magnet. Ya, di segmen lakukan bersama. Alat dan bahan adalah dua batang magnet yang didapatkan dari barang bekas atau beli di toko. Silakan. Kertas A4 ya bisa didapatkan dari toko buku atau buku gambar di tempat fotokopi ya. Kertas bekas sebenarnya juga nggak apa-apa ya, nggak masalah. Atau yang agak tebel itu lebih enak ya. Segenggam serbuk pasir hitam atau serbuk besi yang didapatkan di toko bangunan, atau kalian nyari sendiri aja di depan ya. Magnet kalian lempar ke pasir-pasir, nanti bagian pasir besinya akan nempel, terus kalian pisahkan sedikit demi sedikit gitu, nggak apa-apa ya. Biasanya lebih hitam warnanya. Kemudian benang, penggaris, tumpukan buku, catatan peralatan nomor 5 dan 6 boleh diganti dengan peralatan lain yang mendukung ya. Penggaris dan tumpukan buku bisa, nggak harus penggaris, nggak harus tumpukan buku, yang lain aja nggak apa-apa kalau itu susah dirapatkan ya. Langkah percobaan adalah letakkan magnet di atas meja seperti ini ya. Taburkan serbuk pasir hitam atau serbuk besi di atas kertas, letakkan kertas di atas magnet ya. Kemudian amati gerakan serbuk besi, gambarlah gerakan serbuk besi pada besi yang di atas kertas tersebut pada kertas terpisah. Jadi ini kalian kertas ya, kertas, di bawah kertas kalian magnet. Kalian taruh magnet di bawah kertas ya, nempel aja ya. Gambarnya di sini nggak kelihatan ya dari magnetnya. Kalau digambar ya, magnetnya ada di bawah sini ya. Jadi Pak Ali gambar putus-putus di sini ya. Oke, Pak Ali hapus lagi. Nah, terus kemudian kalian taburkan serbuk besi, taburkan secara acak di sini serbuk besi ya. Nanti kalian akan lihat pola seperti magnet gitu. Di bagian ujungnya lebih rapat ya, di ujung-ujung lebih rapat kalau kalian menggunakan magnet batang ya. Jika sudah melakukan langkah 3 dan 4, susunlah penggaris benang salah satu magnet, tumpukan buku di atas meja sehingga magnet dalam posisi menggantung. Bagaimana jika menggantung? Dekatkan magnet kedua ke salah satu sisi magnet pertama yang menggantung ya. Coba dekatkan lagi kedua sisi kedua ke sisi yang lain. Jadi ini magnet ya, pertama dikasih sisi yang merah ya, misalnya ini yang merah ya, yang merah adalah utara, yang merah. Terus bagaimana kalau yang didekatkan itu yang selatan ya, apa yang terjadi ya. Oke, yang jelas nanti magnet yang merah akan menjauh yang putih menjauh yang merah, intinya itu ya. Jadi mereka maunya yang warna beda. Warna di sini menunjukkan bahwa merah itu magnet utara. Jadi magnet itu ada dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Biasanya kutub utara kalau kita beli magnet jadi ya, atau untuk percobaan sekolah, magnet utara diarsir warna merah. Seperti itu ya. Dekatkan magnet kedua ke salah satu sisi magnet ya. Intinya utara dan utara tarik menarik. Kalau magnet sejenis tolak menolak, tidak sejenis tarik menarik, itulah intinya ya. Coba dekatkan lagi kedua sisi lain magnet pertama, amati perubahan yang terjadi ya. Diskusikan dalam kelompok kalian pertanyaan berikut ini. Pada bagian mana yang menarik serbuk pasir atau serbuk besi paling banyak? Pada bagian ujung ya, pada bagian ujung magnet. Pada langkah percobaan 6, apa yang terjadi ketika kedua magnet saling didekatkan? Mengapa hal itu terjadi ya? Apabila magnet utara didekatkan dengan magnet utara, kutub utara didekatkan kutub utara akan tolak menolak. Atau gini aja, apabila kutub sejenis didekatkan tolak menolak. Apabila kutub sejenis didekatkan akan tolak menolak. Kutub sejenis didekatkan akan tolak menolak.
apabila kutub beda jenis didekatkan, tarik menarik. Oke. Pada langkah 7, apa yang terjadi ketika dua magnet saling didekatkan, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, ini yang kedua ya. Jadi jawaban yang B ini termasuk jawaban yang C, sudah sekalian Pak Ali jawab tadi. Oke, mari kita refleksikan apa itu magnet. Magnet adalah benda yang memiliki medan magnet dan dapat menarik benda lain. Nah, itu aja definisinya ya. Apa saja benda-benda yang dapat ditarik magnet? Benda yang terbuat dari besi, nikel, kobalt. Selain besi, mungkin peserta didik tidak familiar dengan logam nikel dan kobalt. Tetapi perlu untuk peserta didik ketahui bahwa tidak hanya besi ya yang dapat ditarik magnet ya, bisa besi, nikel dan kobalt. Ya, jadi logam itu banyak macam-macam ya. Logam ini macam-macam, ada besi, ada nikel, ada kobalt, ada aluminium. Nah, ini tidak bisa ditarik magnet. Ini yang bisa ditarik magnet. Ya, macam-macam logam. Ada logam air raksa termasuk logam juga. Jadi ciri-ciri logam adalah mengkilat ya, bisa ditempa dan lain-lain. Nanti akan kita pelajari waktu kita SMP atau SMA ya. Apa itu garis gaya magnet? Garis-garis tidak kasat mata yang menunjukkan gaya magnet yang terdapat di sekitar magnetik. Nah, ini Pak Ali tunjukkan gambarannya ya. Kalian bisa lihat sendiri di internet ya, di PET ya. Oke, di sini ini adalah situs PET. Ya, di sini banyak sekali percobaan-cobaan fisika, kimia, termasuk fisika ini. Nah, ini adalah N itu north, utara, S itu south atau selatan. Ya, di sini adalah garis gaya magnet. Kita lihat garis gaya magnet itu ya, nah seperti ini. Merah itu yang utara, ya, yang selatan itu yang putih. Ya, jadi yang dekat dengan north, ya north itu nanti panahnya keluar, ya. Ujung panah itu yang merah biasanya. Ya, ujung panah itu yang merah. Yang putih ekor panah. Seperti itu ya, panahnya keluar. Kita lihat bagian yang sini, bagian ujung-ujung sini memiliki medan magnet paling besar. Ya, kalau kita pindah-pindah ya tetap aja. Nah, di animasinya seperti itu. Ya. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah kompas. Jadi warna merah selalu menunjuk S. Kalau kita taruh di bawahnya warna merah tetap menunjuk S. Selalu menunjuk S. Menunjuk S itu kutub selatan. Ya, warna putih selalu menunjuk kutub utara. Atau kebalikan dari garis gaya magnetnya ini, kebalikannya. Ya. Oke, kalau kita pindah ke sini, nah warna putihnya akan menunjuk ke bagian utara. Seperti itu ya. Oke. Ilustrasinya cukup. Nanti akan Pak Ali tunjukkan ilustrasi yang lain kalau ada di ini adalah PET ya, PHET ya, colorado.edu. pet.colorado.edu, kalian bisa browsing sendiri di internet. Oke, kita kembali ke pekerjaan kita di sini. Apa yang terjadi jika kedua magnet dengan kutub yang sama didekatkan? Akan timbul gaya tolak menolak. Ya, kutub sama ya, utara dengan utara atau selatan dengan selatan akan tolak menolak. Apa yang terjadi jika kedua magnet dengan kutub yang berbeda didekatkan? Akan timbul tarik menarik. Utara dan selatan akan tarik menarik ya, akan saling menarik. Gini aja panahnya tarik menarik ya. Ini akan tarik menarik. Nah, akan tarik menarik ya. Selatan dengan utara sama akan tarik menarik. Nah, seperti itu ya. Kalau utara dengan utara tolak menolak nanti. Apa manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari? Bervariasi ya. Jadi bervariasi itu contohnya ini Pak Lidl aja, bisa untuk mikrofon, speaker. Magnet juga ada di kipas angin yang berputar-berputar ya.
mixer, blender, apalagi banyak sekali, juicer ya, muter-muter berputar seperti itu ya. Nah, itu chopper ya, termasuk ya. Oke, sifat magnet. Magnet adalah suatu logam ya yang memiliki kemampuan menarik besi lainnya. Tidak semua benda bisa ditarik magnet, hanya benda-benda yang mengandung logam yang dapat ditarik magnet, yaitu logam besi, nikel ya. Itu tadi mana tadi yang apa kita jawab tadi, besi, nikel, dan kobalt. Pak Ali agak lupa dengan kobaltnya ya. Besi, nikel, dan kobalt. Itu sebabnya dalam percobaan pertama hanya klip, jarum, peniti, dan logam yang dapat ditarik oleh magnet. Adapun beras, kedelai, biji-bijian, kayu, tanah, dan kerikil tidak mengandung unsur besi sehingga tidak dapat ditarik magnet. Kecuali ada kerikil yang ada besinya, ada juga ya. Jadi kerikil yang banyak mengandung unsur besi ya. Kerikil pirit, kerikil magnetit, siderit, nah gitu. Garis-garis gaya magnet. Jika kalian perhatikan pada serbuk pasir yang berada di atas kertas terdapat semacam garis yang menghubungkan bagian ujung magnet dengan ujung magnet lainnya. Ya, jadi ini yang merah adalah utara atau north, yang biru ini selatan atau south, gitu ya. Gambar di samping menunjukkan contoh gambar bentuk serbuk pasir yang diletakkan pada sebuah magnet. Garis-garis yang terbentuk menunjukkan medan magnet. Semakin banyak serbuk atau pasir besi yang menempel pada bagian tertentu, maka semakin besar kekuatan medan magnet di bagian tersebut. Ya, setiap magnet selalu memiliki kutub utara yang disimbolkan dengan N atau north. Ya, kita bahasa Inggris ya, ini N. Kita biasa pakai U, utara juga tidak masalah. Ya, dan selatan, south. Ya, selatan. Nah, huruf S. Jika kalian mendapatkan dua magnet dengan kutub sejenis, maka magnet tersebut saling tolak menolak satu sama lain. North didekatkan dengan north, utara dengan utara, tolak menolak. Ya, itulah yang menyebabkan mengapa kalian melakukan percobaan kedua. Ada saatnya kedua magnet tersebut saling tolak menolak. Namun jika kalian mendekatkan dua magnet dengan kutub yang berbeda, maka mereka akan tarik menarik. Dan sesuai dengan perjanjian ya, arah panah keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan ya. Oke, siapa yang bikin perjanjiannya? Para ahli, kita ngikuti aja ya. Itulah yang menyebabkan mengapa ini sudah ya tadi ya, kekuatan magnet sekarang ya. Intinya kalau utara didekatkan dengan selatan, tarik menarik, panahnya nyambung. Kalau ini panahnya tidak nyambung kan gitu ya. Kekuatan magnet. Dari percobaan kedua kalian dapat melihat bahwa magnet ada di bagian ujung menarik lebih banyak serbuk pasir atau besi dibandingkan dengan di bagian tengah magnet. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan magnet yang paling besar terdapat pada bagian ujungnya. Ya, kosakata baru medan magnet adalah lingkungan di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Ya, itu medan magnet. Ya, yang masih ada garis-garis magnetnya kalau secara visual digambar di buku. Penggunaan magnet macam-macam ya. Kemampuan magnet untuk menarik logam dengan gaya medan magnetnya sangat bermanfaat dalam membantu kita menjalani aktivitas sehari-hari. Banyak peralatan elektronik yang memanfaatkan gaya magnet seperti pengeras suara. Halo, halo. Mari kita melakukan demo. Ini megapun biasanya untuk demo ya. Yang ada di ponsel pintar, ada juga speakernya di situ ya. Televisi, hiasan, kulkas, dinamo, dan kendaraan bermotor atau mesin, headset, sirine atau pintu lemari pendingin, gardu listrik, wah masih banyak lagi ya. Belum yang muter-muter itu belum disebutkan apa sudah ini ya. Mixer, blender gitu ya. Juicer, chopper. Membuat magnet sendiri. Jika kalian tidak dapat membuat magnet dari barang-barang bekas, jika kalian tidak dapat menemukan magnet dari barang-barang bekas di sekitar kalian atau dari toko tertentu, ya kalian bisa membuat magnet sendiri menggunakan bahan-bahan sederhana. Yuk kita coba membuat magnet sendiri. Ya, alat dan bahan bisa meter, kabel tembaga, ya bisa beli di toko listrik, baterai ukuran D. Buah paku 3 buah paku dengan panjang 2-3 inci, selotip secukupnya 5 buah
paperclip ya untuk yang ditarik magnet nanti. Oke, langkah percobaan cukup mudah. Periksa kabel yang kalian miliki. Jika ternyata bagian kabelnya masih tertutup lapisan karet, artinya kalian perlu mengupas karet tersebut lebih dulu, bagian ujungnya ini ya. Jangan sampai ada tertutup karet. Jika kabel yang kalian miliki hanya berupa logam tembaga saja, maka kabel tersebut siap digunakan. Lilitkan kabel hingga 4-5 bagian paku terlilit lalutan kabel, lihat gambar ya. Tempelkan ujung kabel pada kutub positif baterai. Tempatkan ujung kabel lainnya pada kutub negatif baterai. Ya, arahkan ujung bagian tajam paku ke klip kertas, lalu amati apa yang terjadi. Gantilah paku menggunakan kayu yang ukurannya serupa, lalu cobalah. Itu tidak akan terjadi magnet nanti ya. Ceritakan pengalaman kalian menggunakan aktivitas ini kepada teman-teman atau guru sekolah. Apa yang sudah aku pelajari? Ya, intinya ini adalah elektromagnet, konsep elektromagnet ya. Di mana ada lurus listrik. Kenapa ini dibuat lilitan? Agar medan magnet yang dihasilkan lebih besar. Kalau cuma satu aja terlalu kecil sehingga tidak mampu menarik mampu menarik penjepit kertas. Tapi kalau banyak seperti ini dililitkan berkali-kali, kecil tambah kecil tambah kecil, yang lama-lama menjadi besar. Oke, kita masuk pada segmen apa yang sudah aku pelajari. Ya, yang pertama, gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang dihasilkan oleh suatu medan magnet, itu gaya magnet. Beberapa logam seperti besi tertentu memiliki medan magnet yang dapat menarik logam lainnya. Ya, beberapa logam ya seperti besi ya, tidak hanya besi, ada tadi nikel ya dan kobalt. Ya. Sebuah magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara disebutkan north, ya, kutub selatan south. Ya, ini adalah bahasa Inggris dari utara dan selatan. Apabila kedua magnet dengan kutub sejenis dipertemukan, maka kedua magnet tersebut akan tolak menolak, ya. Misalnya kutub utara didekatkan dengan kutub utara magnet lain, atau kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan magnet lain. Apabila dua magnet dengan kutub yang berbeda jenis dipertemukan, maka kedua magnet tersebut akan tarik menarik. Misalnya kutub utara magnet didekatkan dengan kutub selatan, atau sebaliknya kutub selatan didekatkan dengan kutub utara. Salah satu cara membuat magnet yaitu dengan menggunakan baterai dan kabel yang dililitkan besi. Ini adalah konsep elektromagnet. Untuk topik B, bagaimana cara mendapatkan energi listrik, akan kita bahas di video berikutnya. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.